Jika tiba-tiba muncul kode error di mesinnya teman-teman itu error 100, itu menunjukkan ada masalah di bagian komponen laser. Nah, komponen laser dan posisinya itu di atas developing bagian atas. Nah, coba mungkin langkah awal yang harus teman-teman perhatikan adalah melihat soket-soket di bagian belakang yang dapat ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai error 100 E00 dan E00110 atau 110. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman terlebih dahulu menekan tombol like and subscribe terlebih dahulu supaya kita lebih jos ya, lebih semangat lagi teman-teman ya. Nah, ini tetap di pembahasan mesin tipe 5000, 6000 atau 6020 dan 5020 teman-teman. Oke, jika tiba-tiba muncul kode error di mesinnya teman-teman itu error 100, itu menunjukkan ada masalah di bagian komponen laser. Nah, komponen laser dan posisinya itu di atas developing bagian atas. Nah, coba mungkin langkah awal yang harus teman-teman perhatikan adalah melihat soket-soket di bagian belakang yang dapat ke DC control. Ya, DC control. Nah, dia di situ yang arah ke laser itu bagian atas sebelah. Jadi posisinya papan DC control. Nah, itu teman-teman posisi di sebelah kiri sudut atas ya. Kan dia bentuk segi 4 teman-teman ya. Nah, itu sampai ada kabel macam agak terbungkus. Itu arahnya ke yang dapat ke BD laser. Ini seperti itu bisa didapat di bagian atas, teman-teman nggak perlu kemana lagi ya, itu periksa ya. Kalau teman-teman sudah cabut kemudian pasang kembali, nyalain mesinnya. Kalau masih tetap error, kalau seumpama teman-teman sudah melakukan mereset itu dan menyalakan mesin dan kemudian masih melakukan error, dia tuh menunjuknya itu error 100 itu menunjukkan di BD laser. Nah, itu komponen BD laser itu dia macam itu PCB, ada PCB itu PCB kecil. Nah, ada PCB kecil di bagian, kalau pada saat teman-teman itu membuka penutup lasernya itu kelihatan dia posisi BD-nya itu di sebelah sudut kanan yang nempel di laser unitnya, dan dia posisinya di luar. Nah, yang rusak itu cuma bagian BD-nya. Bagian BD-nya saja. Atau teman-teman bisa melakukan pembersihan, kan dia ada macam lensa di situ. Nah, itu. Coba cek di situ atau adakah kabel yang sudah putus atau bagaimana ya, teman-teman lihat, perhatikan. Dia tidak menunjukkan larinya kemana, otomatis itu larinya cuma ke BD ya, elektronik komponen PCB kecil itu ya, bagian samping. Coba dulu lakukan pembersihan, cabut kabelnya, kemudian pasang kembali, tancap kembali, baru nanti tes, nyalain mesinnya. Itu langkah keduanya ya, setelah teman-teman melakukan pengecekan di bagian DC kontrolnya. Jadi error 100 itu menunjukkan ke bagian BD. Sekalipun teman-teman BD itu apa kan? Otomatis kalau orang awam, orang baru pemula ya,
baru pemula buka usaha dan tiba-tiba mengalami error seperti itu di mesinnya, otomatis itu menunjukkan BD ya. Mungkin nanti saya akan mungkin seperti ini motornya, motor BD itu. Nah, saya rasa sudah clear. Coba saya lanjut di pembahasan error 100. Error 100. Nah, kalau teman-teman mengeceknya lagi di buku panduan atau bertanya sama teknisi ataupun teman-teman mengeceknya di internet, itu menunjukkan laser lagi. Nah, laser ya, lasernya. Dan untuk error 100-nya itu menunjukkan di dalam rangkaian laser yang 1 unit ini itu ada komponen. Ini menunjukkan motor lasernya. Ada kerusakan di motor laser. Nah, ini motor lasernya yang ini. Nah, inilah yang bermasalah. Bisa saja dia keras atau karena kotor. Coba teman-teman bisa lepas, kalau berani lepas ke atas, angkat ke atas, buka bautnya. Jangan diangkat di macam cerminnya itu atau mirrornya lasernya ya. Jangan, karena itu agak sensitif. Bahkan saya pernah coba, cuma beberapa alat saja yang berhasil. Begitu saya pasang kembali susah untuk betul-betul maksimal penempatannya ya. Jadi langkahnya teman-teman buka baut 1, 2, 3, mungkin sekitar 5 atau 6 bautnya ya, dia menggunakan PCB juga kecil ya. Itu teman-teman tentunya jangan lupa mesinnya dimatiin ya teman-teman. Dimatikan dulu mesinnya supaya lebih aman. Nah, setelah terbuka teman-teman lap menggunakan tisu yang halus lah tentunya. Bersihkan kaca-kaca apa itu ya, kaca mirror atau kaca apa itu ya, jelas kaca di bagian motornya itu bersihkan pelan-pelan ya, jangan kasar. Kalau mesin itu harus sentuhan lembut ya, sentuhan lembut tapi bertenaga teman-teman ya, sentuhan lembut tapi bertenaga supaya bersih. Dan mesin juga dihindari jangan sampai tambah rusak ya kalau teman-teman buka. Makanya pada saat itu teman-teman membongkar mesin itu tentunya terpenting adalah hati-hati, waspadalah ceritanya. Kemudian kalau menyimpan alat-alat mesin itu simpan di tempat yang menurut kalian itu aman, simpan di tempat yang aman ya. Apalagi kalau kalian punya anak kecil kan bahaya sekali ya. Jadi simpan di tempat yang aman. Nah, sebentar deh. Setelah teman-teman sudah melakukan pembersihan, pasang kembali, pasang, itu jauh lebih aman. Saya rasa mungkin akan aman itu. Kalaupun nanti dia tetap menunjukkan error 100 atau dia menunjukkan error 110, berarti ada memang kerusakan di bagian motor lasernya. Cukup teman-teman supaya lebih murah. Saya selalu sarankan itu ketika ada kerusakan di macam komponen salah satu katakanlah laser ya, seperti yang kita bahas di video ini. Ada kerusakan di laser yang menunjukkan entah error 100 atau error 110. Cukup bagian komponen yang memang bagian komponen yang rusaknya saja, supaya mengurangi budgetnya ya. Selain juga lebih murah kalau kita beli satu set. Saya kurang tahu juga laser itu seharga berapa, mungkin sampai 1 jutaan mungkin ya, mungkin 1 jutaan. Pastinya teman-teman bisa mengecek lewat via online seperti apa harganya ya. Itu enaknya sekarang zaman online. Teman-teman bisa sebagai harga pertimbangan, teman-teman bisa mengira-ngira mungkin bisa dapat juga di teknisi yang lebih murah. Dan pastinya saran saya pada saat teman-teman itu membeli laser ya atau motor laser, pastikan cerminnya itu tidak ada kabur-kaburnya, dia terang, karena itu adalah pantulan ya, pantulan penerima dari scanner, dari kaca dan melempar ke scanner itu. Lampu scanner melempar mirror itu pantulkan ke CCD. Nah, CCD ini itu yang melempar ke laser. Oke. Itu proses hasil teman-teman ya. Mungkin di pembahasan lain. Nah, nanti si laser ini nanti nyetor. Mungkin dia tangkap, dia terima dari scanner itu atau dari CCD lemparannya, dia kirim filenya. Terang ini, terang sekali tak. Nah, karena yang menerima ini kacanya kotor atau pemutar motornya, cermin motor itu kotor, otomatis hasilnya
kurang bersih teman-teman ya, kurang terang, kurang blok ya, kurang tajam. Nah, belum lagi dia kirim ke drone, ini sudah berkurang teman-teman. Kalau macam aplikasi itu kita kirim macam jenis video, kirim lewat WA, otomatis kualitas videonya itu akan berkurang. Mungkin seperti itu ya. Mungkin terlalu jauh mungkin saya ambil sebagai apalagi istilahnya perbandingan. Tapi yang jelas seperti itu, begitu cermin motor lasernya itu kotor atau sudah cacat ya, kurang terang, sudah rabun-rabun, otomatis hasilnya pun akan kurang blok. Jadi setengah mati pada saat teman-teman itu menyetelnya kasih blok, itu kurang blok pasti, kurang tajam ya. Jadi saya rasa videonya cukup teman-teman. Mungkin di video selanjutnya masih banyak yang saya mau harus tuntaskan di channel ini. Saya harus bahas ya, sebelum saya turun ke lapangan ya. Jadi buat teman-teman buat subscriber yang ada di Sulawesi mana ini, bagian Palu, mungkin saya perkirakan kalau bukan bulan ini, mungkin bulan depan saya akan datang ke Palu. Ada beberapa unit yang harus saya kerja mesin di sana, saya overhaul di tempat. Mungkin diperkirakan ada sekitar 3 unit yang harus saya tuntaskan di sana sesuai permintaan konsumen ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, silahkan komen di kolom komentar, tinggalkan jejak kalau ada yang mau diservis mesinnya ataupun di overhaul di tempat ya. Soal jasa servisnya nanti kita bisa cerita ya, kita nanti bisa bagaimana kita bisa ceritalah untuk panjang untuk membicarakannya nantilah ya. Nanti kita komunikasi ya. Mungkin seperti itu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman para pemula khususnya ya, khususnya para pengguna mesin fotokopi dan masih belum begitu paham terkait masalah error-error yang muncul di mesin fotokopinya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Lagi-lagi saya bilang jangan lupa menekan tombol subscribe baru yang berkunjung, dan yang belum menekan tombol subscribe silahkan menekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video saya, dan pastikan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Next, pembahasan selanjutnya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Pastinya.